Dok, tanda-tanda bahaya dalam kehamilan apa aja sih? Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Jadi, apabila teman-teman ataupun punya saudara atau yang mempunyai tanda-tanda seperti yang saya sebutkan, jadi itu mesti sedikit ekstra hati-hati teman-teman ya, dan harus coba dicek ke dokter. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama, tanda-tanda apa yang pertama? Sakit kepala. Yang kedua, pandangan kabur. Yang ketiga, ada sedikit nyeri. Ulu hati ataupun sedikit agak ke kanan. Nah, jadi ketiga tanda-tanda ini, yang pertama kali yang saya sebutkan tiga yang pertama ini, bisa timbul satu persatu ataupun berbarengan teman-teman. Jadi teman-teman, sakit kepala yang sangat nyeri, tidak hilang dalam waktu yang sebentar, lalu nyut-nyutan dan sedikit pusing teman-teman. Jadi ini merupakan, bisa jadi tanda-tanda merupakan tekanan darah meningkat teman-teman ya. Jadi biasanya memang kadang-kadang tidak hamil saja, kalau tekanan darah kita meningkat, kepala kita juga pusing kan. Nah, hamil juga sama teman-teman ya, cuma sedikit agak lebih berbahaya karena ini sudah mengarah ke preeklamsia. Lalu yang kedua teman-teman, ada hubungannya juga tekanan darah tinggi ini dengan pandangan mata yang mulai kabur. Jadi ini juga tekanan darah yang meningkat itu juga bisa menyebabkan pandangan menjadi sedikit kabur teman-teman. Biasanya progresif, semakin lama semakin berat, ataupun semakin lama semakin bisa hilang, tapi memberat ya. Biasa kalau sudah sampai hilang, kita biasanya bilang amenorrhosis fugak. Lalu yang ketiga teman-teman, sakit di nyeri ulu hati. Nah, sakit di ulu hati ini juga ada hubungannya dengan tekanan darah tinggi teman-teman ya, di ulu hati atau di kanan atas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada sakit-sakit seperti ini, boleh cek segera ke fasilitas kesehatan yang ada. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah ada riwayat sebelumnya, ada darah tinggi atau kehamilan sebelumnya seperti ini harus ditangani segera ya teman-teman. Oke. Yang keempat adalah demam. Demam yang seperti apa dok? Di atas 37,5 derajat. Jadi di atas 37,5 ya teman-teman ya. Jadi demam ini apabila terjadi pada ibu hamil, kita harus tahu penyebabnya teman-teman. Apakah itu infeksi atau yang lain ya. Oke, tanda yang kelima, mual muntah yang berlebihan. Oke, jadi biasanya hal ini terjadi pada trimester pertama teman-teman, mual muntah yang berlebihan ya. Mungkin awalnya normal teman-teman, oh mual muntah, tapi mual muntah apa yang tidak wajar ya kan? Yang tidak wajar adalah mual muntah yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari teman-teman. Jadi sampai teman-teman nggak bisa masak, nyuci, ataupun kerjaan kantor aja, yang duduk aja sampai nggak bisa, pusing, keganggu karena mual muntah. Oke, jadi mual muntah yang berlebihan ini bisa menyebabkan dehidrasi ya teman-teman ya, dimana nanti di situ ada hubungannya dengan kekurangan elektrolit semuanya.
Jadi hal seperti ini harus segera dicek untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, yang keenam, kurangnya pergerakan bayi. Kalau kita bilang fetal movement, jadi fetal movement ini yang bagus ini bagaimana hitungannya? 10 kali dalam 2 jam baru kita sebut itu adalah good fetal movement. Kalau ini kok kurang gerak ya? Kalau memang kurang gerak dihitung ya teman-teman ya, berapa kali dalam 2 jam. Lalu sakit saat buang air kecil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah merasa sakit pada saat buang air kecil ini biasanya ada infeksi. Kalau memang ada infeksi, ini biasanya teman-teman infeksinya bisa menyebar, bisa masuk ke bawah, lalu bisa mengganggu kehamilan, bisa membuat kalau infeksinya naik mungkin bisa membuat prematur. Jadi nyeri pada saat buang air kecil ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena selain infeksinya bisa di kandung kemih, bisa naik juga sampai ke punggung belakang sakit. Nah itu biasanya sudah agak parah teman-teman. Jadi tanda awalnya adalah nyeri saat buang air kecil. Lalu adanya vaginal discharge atau vaginal bleeding. Boleh itu spotting teman-teman, ataupun banyak ya, ataupun adanya keputihan yang tidak biasanya. Yang tidak biasanya teman-teman ya. Biasanya kan teman-teman tahu ada keputihan itu normal, tapi yang tidak biasanya itu seperti apa? Yang berbau, berwarna, pokoknya baunya nggak enak deh dok. Banyak. Itu hati-hati, infeksi seperti itu sama seperti infeksi pada saluran kencing, bisa menyebar mana-mana ya. Jadi ini tidak bagus untuk perkembangan kehamilan. Lalu pada perdarahan teman-teman, biasanya kalau pada trimester awal teman-teman ada sedikit spotting, itu mungkin bisa terjadi ancaman keguguran atau aborsi ya, atau yang apabila di akhir-akhir trimester 2 atau trimester 3 itu bisa jadi placenta previa, plasentanya di bawah teman-teman, tapi sudah ada pembukaan sedikit-sedikit ya, ataupun ada solusio placenta atau abruptio placenta teman-teman. Biasanya kalau ini paling banyak kalau setelah jatuh misalnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman habis boleh jatuh tanpa sengaja, terpleset atau naik gojek tanpa sadar, rem mendadak, itu juga bisa menyebabkan trauma. Jadi pada intinya kalau ada trauma dan perut agak sedikit sakit, teman-teman harus cek segera. Lalu adanya kontraksi, perut agak sedikit kontraksi nih dok gitu. Karena biasanya teman-teman kontraksi itu memang di awal-awal di minggu ke-32 atau 30 lebih itu bisa tidak teratur ya, tetapi apabila sudah dirasakan kok teratur ya dok ya, mules, nggak enak gitu kan ya, nah itu silahkan segera menuju ke fasilitas kesehatan untuk dicek oleh dokter kandungan Anda ataupun tenaga-tenaga kesehatan yang lain ya. Nah biasanya bisa jadi memang sudah masuk masa untuk melahirkan. Oke. Nah yang terakhir teman-teman, ini tanda yang cukup penting ya teman-teman ya. Tiba-tiba sakit teman-teman, nyeri perut bawah, boleh kanan boleh kiri. Jadi biasanya sakit perut ini nyerinya tusuk mendadak ya teman-teman ya. Pokoknya bikin keringat dingin lah. Biasanya teman-teman tahu setelah wah habis pokoknya bulan ini saya nggak dapet, saya tes, wah ternyata positif dok. Lalu nggak nyampe 2 minggu atau 3 minggu kemudian ternyata perut kanan saya sakit. Nah boleh ini langsung dicek teman-teman kalau teman-teman belum pernah ngecek. Oh jadi kalau misalkan sakit teman-teman harus segera ngecek ya, karena ini bisa jadi adalah kehamilan ektopik atau kehamilan
di luar pada tempatnya ya teman-teman. Jadi di luar pada tempatnya itu ya maksudnya tidak pada endometrium atau cavum uterus ya. Jadi kalau misalkan hal ini terjadi, kondisi ini merupakan sangat emergensi teman-teman. Nah, apabila teman-teman mengalami hal seperti ini, jangan lupa teman-teman ya harus segera ke dokter, harus segera ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitar teman-teman. Terserah kemana aja, pokoknya cek. Oke, jadi diharapkan teman-teman setelah mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan ini, teman-teman apabila ditemukan sudah mengerti apa yang mesti dilakukan ya. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna. Akhir kata, saya Dr. Alvenas yang mengucapkan terima kasih. Udah.